Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, penuh kemuliaan dan keberkahan untuk kita semua. Semangat pagi, to be amazing today. Ya, baik kepada yang teristimewa, para peserta seminar, kemudian juga panitia, pembina dan pelindung organisasi Pertabi yang senantiasa terus mendampingi Pertabi dalam kiprahnya berkontribusi untuk bangsa. Kemudian juga tak lupa kami ucapkan penghormatan yang luar biasa kepada para pendukung dan sponsor acara hari ini, yaitu dari PT Exxon Mobil Lubricant Indonesia, yang terus berdampingan dan bergandengan tangan dengan Pertapi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam ruang lingkup usaha masing-masing. Yang kami hormati Bapak Saresa, sahabat saya dari PT Exxon Mobil Lubricant Indonesia, semoga Bapak selalu bugar dan terus bersemangat. Kemudian juga kepada Bapak Aswir Torik Syam, ya, beliau adalah Chief Financial Officer dari PT Tekonomics yang akan menjadi salah satu pembicara hari ini. Beliau akan sharingkan tentang bagaimana mengelola finansial supaya bisnis bisa growth, kemudian berjaya dalam situasi yang serba penuh tantangan di masa sekarang ini. Kemudian juga kepada sahabat saya Bapak Diki Nugraha, beliau adalah Transformation ESG Manager dari PT Harita, sosok muda yang luar biasa. Dia juga akan sharingkan beberapa sistem manajemen untuk meningkatkan ketahanan company. Ya, kemudian juga pada hari ini kita akan disupport oleh moderator kita dari PT E.ON yaitu Bapak Edwanata Hakim. Beliau juga kaum milenial ya yang bersemangat untuk terus melakukan sharing-sharing update terkini. Kemudian juga tak lupa kepada Bapak Tri Haryatno selaku Wakil Direktur dari Pertabi. Selamat pagi Bapak, semoga Bapak terus berbahagia ya mendampingi Pertabi dalam kiprahnya. Salam. Pertama-tama saya sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita dalam forum seminar ini, tempat yang baik untuk saling silaturahmi, ya saling menggali dan juga mengisi keilmuan kita di dalam bidang keprofesian kita. Kita bisa saling belajar dan bekerja sama untuk memberikan kontribusi dan meningkatkan daya saing bagi generasi bangsa kita ini. Alhamdulillah, forum seminar ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang terdaftar dari kurang lebih 30 company ya yang bergelut di bidang pertambangan, kemudian juga konstruksi, kemudian juga perkebunan ya berasal dari beberapa penjuru Nusantara ya, mulai dari Sumatera hingga Irian atau Papua. Semoga para peserta bisa aktif berpartisipasi menyimak semua ilmu-ilmu terkini untuk meningkatkan kompetensi kita sehingga kita memiliki kemampuan di dalam tata kelola company yang baik. Tema webinar hari ini sangat menarik, yaitu Sustainability Management dan Financial Awareness bagi seluruh mining stakeholder. Ya, impact yang bagus di dalam bisnis. Ya, mudah-mudahan ini tema yang bagus untuk kita, ya didukung oleh pembicara-pembicara yang sangat kompeten dan berkelas. Saya tadi sempat berdiskusi dengan para pembicara dan semuanya memberikan insight-insight yang terbaik dan siap untuk sharingkan hari ini. Ya tentunya semua ini dipersembahkan buat para anggota Pertabi atau pemerhati dan pelaku maintenance alat-alat pertambangan di Indonesia. Tentunya partisipasi aktif para praktisi maintenance yang luar biasa dan langkah lanjutan setelah event ini saya harapkan bisa terus terjaga kemanfaatannya ya kapanpun, dimanapun dan dalam bentuk apapun. Ya, Bapak dan Ibu yang istimewa, tentu saja bahwa wadah organisasi profesi kita yang kita miliki saat ini yaitu Pertabi dapat diharapkan dapat berkembang terus seiring dengan usaha yang kita geluti dalam satu kesamaan profesi hingga nantinya mampu menjadi mitra pemerintah dan masyarakat untuk membawa kemajuan dalam kompetensi kita baik yang bersifat short term maupun long term. Ya, selanjutnya saya selaku ketua organisasi profesi ini menyampaikan selamat menikmati journey hari ini dan ayo bersama-sama kita bangun bangsa kita
melalui daya saing kompetensi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan di dalam pengelolaan event ini, sembari berharap untuk mendapatkan banyak masukan atau saran perbaikan buat penyelenggaraan event-event berikutnya. Sebagai penutup, tak lupa mari kita selalu panjatkan doa, semoga negeri kita dijauhkan dari ujian-ujian yang berat, dijauhkan dari segala penyakit, dan segera dipulihkan untuk bangkit lebih cepat, sehingga bisa memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang terdepan. Terima kasih atas kontribusi dan partisipasi semuanya. Semangat pagi dan to be amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Bapak Syahreza atas sambutannya dalam kesempatan Talk Series hari ini. Bapak Rohman. Baik, kalau gitu luar biasa opening speech-nya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah spesial dari studio. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita akan langsung saja memanggil moderator kita. Oke, tadi udah Pak Rohman, selanjutnya ini baru Bapak Syahreza nih ya. Terima kasih dan selanjutnya kita akan mendengarkan opening speech yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Syahreza selaku Presiden Direktur PT ExxonMobil Lubricants Indonesia. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rara. Memang karena saya dan Pak Rohman sering tampil berdua, jadi mungkin memang sudah mulai salah ini yang mana Pak Reza, yang mana Pak Rohman ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan kepada kita pada pagi yang indah ini, yang istimewa ini, yang mana kita bersama berkumpul lagi dalam kegiatan webinar Pertabi melalui media Zoom ini. Yang terhormat kepada para anggota Pertabi dan serta kepada para panitia pada acara ini, kemudian tentunya kepada sahabat saya Pak Rohman Alamsyah sebagai Direktur dari Pertabi. Semoga Pak Rohman juga selalu sehat dan dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Kemudian Pak Aswir Thorik Syam dari PT Tekonomics Indonesia. Selamat pagi Pak Aswir. Dan Pak Diki dari PT Harita Group. Juga tentunya kepada moderator kita pada acara hari ini yaitu Pak Edwanata yang juga dari PT Eon Chemical. Dan juga kepada sahabat saya Pak Tri Haryapno sebagai Wakil Ketua dari Pertabi. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang pada hari ini, di mana dengan kesibukan bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari ini masih dapat meluangkan waktu yang berharga untuk menghadiri kegiatan webinar hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan, yang kita ketahui pada hari ini menambah pengetahuan kita, menambah keterampilan kita dan kecakapan kita untuk menjadi tenaga ahli yang mumpuni dalam bidang kita di Indonesia maupun di level dunia. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih atas nama PT ExxonMobil Lubricants Indonesia sebagai produsen pelumas merek mobil kepada Pertabi yang telah selalu memperkenankan kami untuk dapat mendukung kegiatan atau pelaksanaan acara-acara webinar Pertabi, dan juga pada kesempatan ini yang sangat istimewa dengan tema yang sangat menarik, yaitu Sustainability Management dan Financial Awareness bagi seluruh mining stakeholders, guna menghasilkan comprehensive impact yang bagus dalam bisnis. Jadi kalau kita berbicara mengenai topik ini, tentunya sangat relevan ya dengan kondisi saat ini, di mana kalau kita lihat yang menjadi topik dari berbagai perusahaan, terutama yang bergerak dalam pertambangan atau industri-industri lainnya seperti perkebunan, transportasi. Topik yang sangat perhatian adalah mengenai climate,
yaitu ESG, mengenai perubahan iklim, dan juga risiko-risiko global lainnya. Ya. Dan ini tentunya berdampak kepada kondisi finansial keuangan perusahaan. Dan kita, setiap perusahaan dimanapun kita bergerak dalam industri apapun, dituntut untuk tetap bisa eksis dan mempunyai daya saing yang kuat dengan memperhatikan keuntungan finansial dan juga sustainability. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan berbagai efisiensi di berbagai lini, sehingga perusahaan bisa bertahan. Dengan kompleksitas operasional yang tinggi, para pemangku kepentingan yang bergerak di industri-industri, baik pertambangan, perkebunan, konstruksi, juga perlu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan perusahaan yang terbaik yang memastikan berlanjutnya kegiatan operasional dan tentunya memberikan pengaruh yang positif terhadap pengembalian investasi dari para pemegang saham dan memberikan kesejahteraan yang maksimal bagi para karyawan, bagi para anggota di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini tentunya kita sangat bersyukur bisa mendapatkan paparan-paparan dari para ahli, baik mengenai bagaimana pengelolaan keuangan di suatu perusahaan, dan juga mengenai aspek sustainability atau ESG pada perusahaan yang sangat penting dalam pengelolaan pengambilan keputusan ke depannya. Semoga pelajaran-pelajaran berharga ini dapat menjadi masukan yang penting yang bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa saya mengucapkan bahwa pada pelaksanaan seminar hari ini merupakan komitmen pelumas mobil dalam mendukung Pertabi yang tadi sudah disebutkan oleh sahabat saya Pak Rohman, yang merupakan wadah bagi setiap ahli alat berat pertambangan dan juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengoperasian alat berat untuk saling bertukar pengetahuan, menambah pengetahuan, menambah pengalaman, dan maju. Sekali lagi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pertabi yang telah melibatkan kami pada acara yang istimewa ini. Semoga acara berjalan dengan lancar. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahriza atas sambutannya untuk kesempatan pagi hari ini. Boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah dari studio. Aduh, mohon maaf ya Pak ya, karena terlalu excited melihat kedua sahabat ya, Bapak Syahriza dan juga Bapak Rohman dalam layar ya pada pagi hari ini ya. Baik, langsung saja akan saya memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini yang akan membantu saya memandu jalannya talk series, materi dan juga Q&A. Beliau adalah Bapak Edwanata Trihandika Hakim selaku anggota Pertabi dan menjabat sebagai product specialist di PT Eon Chemicals Putra. Halo, semangat pagi Bapak Edwanata. Halo, semangat pagi Mbak Rara. Baik, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ceria sekali, cerah sekali ya Bapak ya? Alhamdulillah baik, setelah lihat Mbak Rara jadi makin semangat lagi nih Mbak. Aduh, baik kalau gitu Bapak sudah siap dong ya? Oh siap, tentu saja Mbak. Kalau gitu Bapak Edwanata kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat datang semuanya pada event Pertabi Talks yang berjudul Sustainability Management and Financial Awareness bagi seluruh mining stakeholder guna menghasilkan comprehensive impact yang bagus dalam bisnis. Perkenalkan, saya Edwan, selaku moderator akan memandu jalannya sesi materi dan sesi Q&A dengan beberapa pembicara kita yang luar biasa. Mereka juga akan membawakan materi yang menarik sekali dan tentu saja sangat bermanfaat untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syahriza dari ExxonMobil Lubricant Indonesia
untuk sambutan dan dukungannya yang luar biasa untuk seluruh kegiatan Pertabi. Semoga Bapak selalu sehat-sehat selalu. Amin. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rohman Alamsyah selaku Direktur Pertabi untuk sambutan dan semangatnya yang luar biasa untuk terus mengawal acara di Pertabi. Semoga Bapak Rohman Alamsyah juga sehat selalu. Amin. Dan tak lupa juga saya sampaikan agar Pertabi terus berkembang sebagai organisasi profesional. Bagi rekan-rekan yang belum mendaftar bisa mempertimbangkan untuk bergabung bersama Pertabi. Karena akan banyak sekali transfer informasi pengetahuan dan teknologi baik penjual maupun pengguna alat berat di seluruh Indonesia. Oke, nah terkait topik hari ini, financial awareness itu adalah harus menjadi day in life bagi para pelaku perusahaan tambang khususnya. Apalagi jika kita bekerja di kontraktor, di mana nilai kontrak sudah di cap, maka dalam setiap aspek kita harus selalu mengedepankan aspek finansial, baik ketika berinovasi maupun troubleshooting sekalipun. Nah, apa saja sih financial for non-finance manager yang harus diketahui? Nanti kita akan bahas lebih lanjut rekan-rekan semuanya pada hari ini. Nah, lalu perusahaan tambang khususnya, ini adalah perusahaan yang cara kerjanya adalah mengupas lapisan tanah untuk mengambil lapisan tanah lainnya. Nah, kecenderungannya itu akan bertolak belakang dengan cara kerja alam. Sangatlah besar untuk dilakukan oleh perusahaan tambang. Tapi, menariknya, dunia saat ini sudah sangat concern juga tentang environment atau juga tentang lingkungan. Bukan cuma lingkungan area tambang, tapi juga tentang worldwide environment. Nah, disitulah kita awalnya mengenal ESG atau Environment, Social, and Governance. Nah, bahkan perusahaan kelas dunia adalah perusahaan yang sudah sangat memperhatikan ESG indeksnya. Maka international bond pun akan lebih mudah didapatkan ketika perusahaan tersebut bisa sangat efektif dalam carbon footprint-nya. Dan kedua tema ini sangat berkaitan erat dengan performance perusahaan tersebut. Apalagi ketika sudah perusahaan tersebut adalah perusahaan terbuka dan juga dengan worldwide intention. Nah, saya mohon izin perkenalkan pembicara kita yang pertama yaitu Bapak Azwir Torik Syam sebagai Chief Financial Officer and Business Development dari PT Tekenomics Indonesia dan juga sebagai anggota Pertabi. Halo, Assalamualaikum Pak Azwir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Azwir? Alhamdulillah, sehat Mas Edward. Sehat. Di mana posisi saat ini Pak? Posisi di seputaran Jakarta, tepatnya di Cinere Pak. Oh, tepatnya di Cinere. Oke, baik Pak. Pak, saya udah nggak sabar banget loh Pak. Ini terkait topik hari ini Pak. Terkait financial planning process yang bisa memberikan impact besar dalam bisnis Pak. Kepada Pak Azwir Torik Syam, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Mas Edwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini. Semangat pagi! Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rohman Alamsyah sebagai Direktur Pertabi, kemudian Pak Sahreza sebagai Presiden Direktur ExxonMobil Lubricant Indonesia, kemudian Bapak Tommy Nugrahanto sebagai Sekjen Pertabi, kemudian Bapak Freddy Tamara sebagai General Manager PT Tekenomics Indonesia, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing pengetahuan mengenai accounting dan finance, pentingnya dalam menunjang bisnis. Pada Pertabi ExxonMobil Talk Series hari ini, tanggal 11 Oktober 2022, dan berikutnya, kita akan menyampaikan Pertabi Talk Series pada hari ini mengenai
sustainability management. Dan khususnya di sini saya akan membahas dari sisi manajemen dan financial awareness bagi seluruh mining stakeholder. Bahkan dalam hal ini mungkin lebih general kepada semua perusahaan guna menghasilkan comprehensive impact yang bagus dalam bisnis. Sehingga kalau kita pengelolaan finance-nya memadai, kemudian akurat, accountability, dan lain sebagainya, akan menunjang tentunya kemajuan daripada perusahaan. Next. Saya memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Azwir Tariq Syam, kelahiran Batu Raja tahun 1964, sebagai member Perta Abi juga. Dan sekarang saya aktif bekerja sebagai Chief Financial Officer dan Business Development di PT Techonomics Indonesia. PT Techonomics Indonesia adalah salah satu perusahaan dari Techonomics International yang berada di Australia. Perusahaan kami berada di office dan laboratorinya berada di Jakarta, Serpong, Balikpapan, Sangatta, dan Batam, serta beberapa pick-up point antara lain di Brau, Banjarmasin, Muara Enim, kemudian di Melak. Kemudian sebagai berikutnya sebagai yang saya sampaikan, pengalaman pekerjaan di coal mining itu pernah bekerja di PT TIS Contractor Indonesia selama sekitar hampir 10 tahun, kemudian di Petrosi selama hampir 3 tahun. Pada saat di TIS Contractor Indonesia, saya pernah di Project Kaltim Primakul selama 2 tahun, jadi di sana melihat alat-alat beratnya langsung, kemudian tambang, proses penambangan dan lain sebagainya. Dan yang lainnya di perusahaan nikel juga pernah, kemudian di construction juga pernah, di trading, bearing juga pernah, di manufacture juga pernah. Nah, nanti ini sangat berkaitan mungkin secara komprehensif bahwa tata cara pelaporan financial itu ada perusahaan jasa, perusahaan manufacture, perusahaan dagang. Ya, alhamdulillah saya sudah dalam journey ini sudah mengalaminya. Oke, next. Ya, dalam topik hari ini saya akan menyampaikan ada 8 topik. Mudah-mudahan nanti diberikan 30 menit akan selesai. Yang pertama itu proses perencanaan keuangan sebagai bagian dari aspek kritis daripada rencana bisnis. Kemudian apa itu rencana keuangan dalam bisnis? Kemudian kita akan melihat apa sih perbedaan antara accounting dan finance. Ini kadang-kadang ada dalam perusahaan ada pertimbangan apakah digabung atau dipisah, nanti akan dijelaskan lebih detail. Kemudian sebagai manajer atau director atau pengelola perusahaan, tentunya kita perlu audit financial statement, sehingga bagi pemangku kebijakan dengan adanya audit, maka bagi rekan-rekan di finance accounting itu agak lega, Pak. Paling tidak sudah dibantu oleh kantor akuntan publik. Kemudian berikutnya akan lebih detail lagi. Saya akan masuk sebagai pengetahuan bagaimana adanya chart of account atau bagan daripada akun kalau dalam bahasa Indonesianya, akun dalam accounting. Kemudian berikutnya, apa itu financial modeling? Nah, financial modeling ini akan banyak, nanti akan saya sampaikan salah satunya. Berikutnya, financial ratio. Nah, ini topik yang menarik juga. Biasanya kalau bicara finance,
orang akan membicarakan apa itu return on investment, return on equity, dan lain sebagainya. Dan terakhir akan saya tutup dengan bagaimana sih integrated accounting dalam bisnis agar lebih maksimal, akurat, dan datanya dapat segera didapatkan. Oke, next. Kita masuk ke proses perencanaan keuangan sebagai bagian dari aspek yang boleh dibilang kritis di dalam rencana bisnis. Ya, dalam yang di dalam lingkaran itu kita ada pada saat membuat executive summary, ada critical aspect of business plan. Jadi rencana bisnis itu beberapa yang harus dikritisi, harus disampaikan, product service plan, marketing plan, operating production plan, human resources sebagai penunjang, dan financial plan. Nah, di sini saya akan bicarakan financial plan-nya atau proses perencanaan keuangannya, di mana perencanaan keuangan itu melibatkan, membimbing, mengkoordinasi, dan mengendalikan tindakan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, ini juga terbagi menjadi dua, yaitu cash planning atau perencanaan kas yang melibatkan anggaran dan kas perusahaan. Kemudian yang kedua, profit planning. Nah, ini sangat penting juga kita merencanakan laba daripada perusahaan yang melibatkan persiapan anggaran. Jadi sebelum melaksanakan kita melakukan persiapan, apakah itu yang namanya budget atau yang namanya forecasting, nanti akan kita bahas dalam slide berikutnya, dan juga laporan keuangan yang nanti juga akan kita sampaikan. Baik, next. Nah, apa itu rencana keuangan dalam bisnis? Rencana keuangan dalam bisnis adalah bagian dari rencana, ya, yang menguraikan keadaan keuangan masa lalu, masa sekarang, dan proyeksi ke depan. Ya, bagaimana ini mencakup semua angka dan data yang diperlukan untuk merencanakan masa depan bisnis. Kemudian menjelaskan juga kepada investor, ya. Jadi perlu juga dalam hal ini menyertakan dukungan, ya, dokumen-dokumen dan permintaan pendanaan khususnya. Dan juga ini merupakan bagian daripada bisnis ini. Kemudian rencana keuangan dalam bisnis juga sangat penting karena memungkinkan Anda untuk menganggarkan pengeluaran saat ini atau di masa yang akan datang, serta memperkirakan keuangan masa depan daripada bisnis. Nah, bagian yang keuangan yang ditulis dan yang membantu memperoleh dana yang diperlukan dari investor memungkinkan Anda untuk mengembangkan bisnis. Ada 3 bagian pernyataan untuk dimasukkan dalam rencana keuangan dalam bisnis. Yang pertama, profit and loss, atau dalam bahasa Indonesia laporan laba rugi, ya. Kemudian balance sheet atau neraca. Kemudian cash flow statement atau laporan arus kas. Oke, detailsnya di next slide. Berbicara masalah laporan laba rugi atau profit and loss statement juga dikenal sebagai laporan laba rugi yang mengidentifikasi pendapatan atau keuntungan, kemudian pengeluaran atau kerugian. Nah, dalam item ini pendapatan itu itemnya adalah total penjualan. Jadi pada saat kita mengeluarkan invoice ke klien akan dirangkum dalam total penjualan dan merupakan juga pengembalian dana, termasuk uang yang diperoleh dari penjualan properti atau peralatan yang biasa dikenal di dalam profit and loss itu sundry income. Berikutnya expenditure, ya, di dalam
dunia mining biasanya ada OPEX, CAPEX ya. Nah, kita bicara OPEX itu tentunya di dalam akan tergabung di dalam total expense, pengeluaran ya, total pengeluaran. Kemudian cost of goods sold. Jadi sebagian kalau perusahaan jasa itu hanya menyatakan bahwa itu cost of service ya, atau COS atau COGS, harga pokok penjualan dalam utamanya dalam manufacture. Harga pokok penjualan merupakan biaya pembuatan produk termasuk bahan dan waktu. Jadi di situ ada direct cost dan indirect cost nantinya. Nah, kemudian setelah dikurangkan antara revenue, cost of goods sold itu maka akan muncul itu gross margin ya, revenue minus COGS, margin kotor atau pendapatan dikurang COGS. Kemudian berikutnya, nah ini yang lebih penting juga, OPEX, yaitu biaya yang dikeluarkan termasuk membayar gaji karyawan, sewa, maintenance, biaya perjalanan, dan lain sebagainya. Berikutnya depreciation. Nah, ini depreciation ini penyusutan atau kehilangan nilai dari waktu ke waktu, seperti pada peralatan, misalnya disusutkan kalau dalam peraturan perpajakan itu ada kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, 16 tahun dan berikutnya. Tetapi di dalam depreciation, penentuan depreciation secara komersial itu ditentukan oleh manajemen. Jadi bisa berbeda, misalkan untuk alat berat itu 40.000 jam ya, atau yang saya ingat tuh kalau ekskavator yang besar itu 40.000 jam berarti akan disusutkan sekitar 8 tahun ya, atau bisa juga menjadi 10 tahun. Tidak apa-apa karena secara komersial nanti pada saat pelaporan pajak dia akan ada yang namanya koreksi fiskal di akhir tahun. Nah, setelah dikurangkan dengan depreciation maka akan muncul earning before tax atau laba sebelum pajak. Pendapatan dikurangin dengan COGS, dikurangin OPEX, bunga dan pembayaran pinjaman, depresiasi. Dan terakhir setelah dikurangin pajak, maka akan mendapatkan net profit yang setelah dikeluarkan pengeluaran. Nah, ini net profit ini akan nanti akan masuk ke dalam neraca sebagai profit pada tahun ini. Nanti di slide berikutnya akan kita jelaskan. Jadi dari bagian yang ditulis ini juga membantu memperoleh dana yang diperlukan dari investor, memungkinkan Anda untuk mengembangkan bisnis. Next. Berikutnya balance sheet atau neraca. Ya, neraca ini dalam bahasa Indonesianya, tapi jangan dibaca neraka ya. Bagi teman-teman teknis biasanya dibaca, wah ini apa ini neraca? Memberikan gambaran ya keuangan perusahaan dan memungkinkan Anda untuk melacak pendapat dan pengeluaran yang melingkupi bisnis atau aset dengan apa yang menjadi hutangnya. Jadi perbandingan antara aset dan hutang serta beberapa nilai bisnis saat ekuitas. Ya, nanti di slide berikutnya akan lebih detail saya jelaskan. Kemudian di sisi neraca, di sisi aset neraca ada 3 subbagian, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar itu termasuk uang tunai, nilai yang setara, atau pada bank, atau investasi jangka panjang, atau peralatan, bangunan, aset apapun yang tidak termasuk dalam kategori ini, seperti paten dan hak cipta dapat diklasifikasikan sebagai other asset atau aset lain. Kemudian pada liabilities, di sisi kewajiban neraca, di sisi kewajiban neraca ada total hutang bisnis ya. Ini dipecah menjadi 2 bagian, yaitu kewajiban lancar, jumlah yang dibayar dalam 1 tahun biasanya, dan jangka panjang biasanya lebih dari 1 tahun. Termasuk misalnya hipotek, tunjangan karyawan. Nah, tunjangan karyawan ini dalam neraca
juga ada perhitungan tersendiri, biasanya melibatkan jasa daripada kantor akuntan aktuaria. Setelah menghitung aset dan kewajiban pada neraca, kita dapat menentukan kekayaan bersih bisnis yang juga dikenal sebagai ekuitas. Yang ini dihitung dengan mengurangkan utang Anda dari yang dimiliki atau aset yang dikurangi kewajiban. Baik, next. Yang ketiga, cash flow statement atau laporan arus kas. Laporan arus kas ini untuk menunjukkan jumlah pasti uang yang masuk ke bisnis atau arus masuk dan arus keluar. Setiap biaya yang dikeluarkan atau jumlah yang diperoleh harus didokumentasikan pada line-nya sendiri dan dikategorikan dalam salah satu 3 kategori. Jadi dalam cash flow statement itu ada operating expense, yaitu kegiatan operasi. Dalam kegiatan operasi ini adalah kegiatan melibatkan pengeluaran berkelanjutan operasi sehari-hari, cenderung membuat sebagian besar laporan arus kas. Kemudian yang kedua, investment activities atau kegiatan investasi, mencakup pembayaran jangka panjang yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Yang terakhir, financing activities, kegiatan pembiayaan untuk mendanai usaha bisnis, termasuk transaksi dengan kreditur dan penyandang dana. Baik, next. Nah, ini yang menarik juga, kadang-kadang ada pembicaraan apa sih perbedaan accounting dan finance. Nah, di dalam akuntansi itu lebih berfokus pada transaksi aliran uang sehari-hari, masuk dan keluar dari perusahaan atau lembaga. Sedangkan finance itu lebih luas, pengelolaan aset, kewajiban, dan perencanaan pertumbuhan masa depan. Nah, akuntansi juga bidang yang dianggap lebih sempit karena berfokus pada proses profesional untuk mengelola angka dan account dalam laporan keuangan. Sedangkan keuangan menggunakan informasi yang sama, jadi informasi yang dihasilkan oleh accounting untuk menganalisa pola pertumbuhan potensial untuk menyusun strategi keuangan perusahaan. Nah, di dalam gambar itu ada dashboard, jadi untuk lebih memudahkan kita memahaminya, itu ada dashboard mobil, ya. Misalnya kita mau dari Jakarta menuju ke Bandung, ya. Bagi orang accounting itu akan melihat di dashboard berapa sih fuelnya atau bensinnya, cukup nggak sih ke Bandung, ya kan? Kemudian dalam perjalanan, waduh RPM-nya jangan terlalu tinggi atau bagaimana, dari dashboard ini diukur. Nah, sedangkan finance sebelum berangkat itu kita sudah mengetahui kita mau jalur mana nih, apa jalur Cikampek, tol Cikampek, atau jalur Puncak untuk lebih santai, ya begitu. Jadi ini dua perbedaan yang berbeda. Nah, di dalam organisasi yang lebih kecil biasanya ada penggabungan, tapi disarankan lebih baik terpisah karena yang satu mengeluarkan uang, yang satu melakukan pendataan. Jadi kalau dua-duanya mendata dan mengeluarkan, dikhawatirkan ada miss di dalamnya. Nah, di dalam organisasi yang lebih besar, saya pernah dulu di salah satu perusahaan, itu pada saat saya masih level manager, untuk accounting dan finance ini di bawah level direktur keuangan atau finance director itu ada 10, Pak. Accounting itu terbagi, ada account payable, account receivable, ada kemudian komersial, ada pajaknya, ada IT, ada reporting, dan lain sebagainya. Jadi itu pentingnya pembagian, dan nanti akan kita lihat juga di dalam cycle atau integrated daripada accounting sistemnya. Next.
Nah, ini juga yang menarik dari perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa setiap Bapak-Bapak melihat laporan keuangan yang sudah diaudit, ya mungkin tidak secara detail, hanya cepat melihat, biasanya ditujukan kepada laporan laba rugi, kemudian di balance sheet-nya di paling bawah pembagian share-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, di dalam laporan audit report itu, sebenarnya ini saya tulis ini, insya Allah Perta Abi Mining Indonesia. Ya, ini tertulis di sini mungkin sebagai doa juga ya, Pak Rahman. Amin. Table of content-nya, data isinya itu terdiri dari yang pertama surat pernyataan direksi. Jadi setelah diaudit, auditor akan meminta surat pernyataan direksi. Kemudian auditor akan menyampaikan independent report-nya sebagai hasil daripada audit, apakah nanti wajar tanpa syarat, WTS, atau ada catatan-catatan lainnya. Kemudian isi yang hasil dari audit itu biasanya kalau perusahaan besar bisa sampai 1 bulan full audit itu, tim daripada auditor itu misalnya sampai 10 orang, kalau misalnya proyeknya banyak akan dipecah 2 orang ke proyek A, proyek B, itu untuk melakukan full audit termasuk stock of name daripada inventory dan stock of name daripada aset yang ada, terutama alat-alat berat. Nah, laporan yang pertama itu posisi keuangan atau neraca. Ya, ini tadi yang sudah kita sudah kita bahas, dan next slide akan saya kasih contoh dalam bentuk angka-angka. Statement of income atau laporan laba rugi. Kemudian statement of change in equity, laporan perubahan ekuitas. Nah, ini nanti berapa keuntungan tahun ini mengurangi, kalau dia rugi akan mengurangi modal, kalau dia untung dia akan menambah equity-nya. Dan berikutnya laporan arus kas, tadi yang sudah kita bahas di atas, ada 3 bagian. Dan yang paling penting juga notes to financial statement, yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama biasanya menggambarkan sesuai dengan akte perusahaan, siapa presiden direkturnya, siapa direkturnya, siapa komisaris, berapa jumlah saham dari masing-masing owner. Ini dijelaskan. Kemudian catatan berikutnya details daripada balance sheet atau laporan keuangan. Jadi contohnya kalau untuk aset itu nanti bisa berlembar-lembar, Pak. Kalau banyak dari pada asetnya itu akan dilampirkan, ya, lampiran aset. Misalnya ada 1000 aset, ya berapa lembar lah kita bisa membayangkan. Kemudian untuk laporan penghasilan atau laporan laba rugi juga begitu, details. Dari mana dia dapatkan di laporan, misalnya laporan penghasilan atau revenue, itu dari proyek A, proyek B, kemudian disajikan juga di dalam COGS-nya, itu details juga, sehingga pada saat membaca laporan keuangan itu komplit ada di catatan atas laporan keuangan. Mungkin nanti kalau bagi Bapak-Bapak yang paling mudah itu mendownload laporan keuangan untuk perusahaan yang sudah go public atau TBK. Oke, next. Chart of account. Nah, ini atau bagian account ini yang sangat menarik juga bagi ini kita di financial, terutama non-financial, non-finance, ini sebenarnya menghafalnya mudah. Ini kalau kita di akuntansi itu semester pertama ini bagannya itu cuma 3, Pak. Aset sama dengan liabilities tambah equity, atau aset sama dengan hutang atau tambah modal, ya. Jadi kalau kita banyak kredit mobil, kredit rumah, ya itu jadi sama dengannya aset, ya kan. Cuman jangan juga terlalu banyakkan. Nanti kita masuk ke rasio-rasio nanti akan berbahaya juga, ya. Nah, dalam chart of account ini
tetap dia terbagi 5, yaitu aset, liability, equity, revenue, dan expenses. Ya. Nah, dalam aset ini bicara saldo normal pada saat kita terjadi penjurnalan ini, Pak. Bagi teman-teman yang accounting mungkin sudah tidak asing. Pada saat penjurnalan di aset, debit itu akan menambah, ya, menambah dari angka aset, yaitu apakah fixed asset, apakah kas atau bank itu dalam posisi debit itu akan menambah, sedangkan dalam posisi kredit itu akan mengurang. Sebaliknya di hutang atau liabilities, pada saat debit itu akan mengurangi dan di kredit menambah. Makanya dia ada ini namanya T account T, ya, sebelah kiri itu aset, sebelah kanan liabilities, begitu juga equity, sebelah kanan juga saldo normalnya dia kredit. Ya, pada saat dia kredit dia akan menambah dan pada saat debit dia akan mengurangi. Nah, ini juga akan terkait ke income statement. Nanti ada di dalam contoh neraca bahwa hasil daripada net profit itu akan masuk ke dalam neraca di bagian keuntungan atau profit pada tahun ini. Next. Nah, ini contoh yang ini mudah-mudahan ini tadi sekali lagi jadi kenyataan. Jadi kalau orang accounting itu membuat nama PT itu suka-suka Pak Rahman. Perta Abi Mining Indonesia ini misalnya kan. Nah, di sini kita buat biasanya balance sheet itu langsung per 31 Desember. Nah, ini dalam apa? Misalnya jutaan US dollar. Jutaan US dollar. Nah, kemudian ya dalam revenue itu ada angka terakhir 368. Nah, kaitannya dengan bisnis dengan neraca itu akan masuk di profit and loss for the period. Oke, next. Nah, ini yang lebih penting juga biasanya untuk modeling finance itu bermacam-macam, tapi di sini saya memberikan contoh untuk pembuatan budgeting dan forecasting, ya. Nah, di tabel yang di bawah itu ada pembuatan actual itu adalah data dari sistem. Kemudian budget itu biasa dibuat 3 bulan minimal, ya, bisa jadi 6 bulan sebelum daripada tahun yang bersangkutan. Nah, ini saya contohkan tahun 2022 kuartal 3. Budget itu dibuat awal tahun. Kemudian untuk forecasting, kemungkinan dalam proyek itu ada perubahan setiap kuarternya. Biasanya kita membuat di kuarter 2, karena kuarter 1 itu sudah ada. Angka kuarter 1 kita buat di kuarter 2 dan biasanya akan berbeda dengan angka daripada budget. Nah, ini penting bagi pengambil kebijakan untuk langkah-langkah selanjutnya, karena budget ini sudah dibuat setahun untuk periode setahun, sementara forecast itu dibuat untuk periode 3 bulanan. Jadi dimulai dari kuarter 2. Oke, next. Financial ratio. Nah, ini rasio-rasio yang sering dibahas, rasio profitability, liquidity, solvency, dan activity. Next. Masing-masing rasio itu ada formulanya. Next. Nah, ini rasio masing-masing itu ada beberapa. Untuk profitability ratio itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tidak perlu dihafalin. Saya juga tidak hafal ini kalau secara cepat. Kita bisa menggunakan rumus. Nah, tadi dari laporan keuangan Perta Abi tadi di poin return of investment itu yang biasa menarik. Itu saya coba hitung memasukkan dalam rumus ini. Ternyata ROI-nya 368 juta dolar dibagi 2858 kali 100% mendapat 12%. Nah, 12% ini
Apa artinya? Kita harus membandingkan dengan bunga bank jika kita depositokan. Jadi apakah ROI-nya layak? Nah, ini 12% saya rasa masih layak. Ya, karena bunga bank akan lebih rendah dari situ kalau kita mendepositokan. Oke, next. Rasio hutang jangka pendek atau liquidity ratio. Ini ada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Next. Rasio solvency ratio atau rasio hutang. Jadi ini sini lebih total hutang kewajiban dibagi dengan equity. Sementara rasio hutang terhadap aset, total hutang dibagi dengan total aset. Next. Kemudian activity ratio. Nah, ini aktivitas. Jadi perputaran piutang. Ini biasanya di finance biasa ada terutama perputaran rata-rata tagihan atau average collection turnover. Piutang dibagi 365 hari dibagi piutang dikali 365 hari dalam setahun, dibagi penjualan dikali 100%, akan dapat average piutangnya. Nah, average piutang ini akan menjadi kebijakan, menjadi keputusan apakah tagihannya kurang lancar, misalnya 60-90 hari harus lebih ditingkatkan bagian penagihan untuk menjadikan 30-60 dan seterusnya. Baik, the last slide, next-nya. Nah, sebagai penutup dari semuanya, kita harus ada integrated accounting system. Sebagaimana pengalaman saya di beberapa perusahaan itu, accounting system akan berbeda-beda penggunaannya, baik sistem yang sudah dibangun sendiri atau sistem yang sudah jadi. Dalam accounting system akan terbagi, ada namanya general accounts, sales, purchasing, inventory, customer, supplier, dan fixed asset. Ya. Nah, lebih detailsnya, misalkan di dalam salah satu software accounting itu ada dibagi finance dan controlling. Nah, di dalam controlling itu contoh misalnya aset itu ada plan maintenance, masuk di sana berapa jam kemudian akan ada penggantian engine, akan penggantian spare part, kemudian dilengkapi sekaligus dengan aset accounting. Jadi masing-masing alat itu dengan nomor alat akan sebagai sub account juga. Jadi nanti kita bisa ngecek berapa dari aset maintenance-nya, berapa jam penggantian engine dan lain sebagainya. Dari sisi accounting berapa biaya yang sudah dikeluarkan untuk aset tersebut, baik secara operasional maupun depreciation-nya. Baik, Pak Edward, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga sharing hari ini dapat bermanfaat. Mohon dimanfaatkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azwir untuk materinya. Rekan-rekan semuanya, kita setelah selesai tadi materi pertama dari Bapak Azwir. Ini bahasannya sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua, karena itu memberikan perspektif baru dari sisi finance dan juga dari sisi bisnis. Kalau diibaratkan tadi materi yang diberikan Pak Azwir ini seperti kalau diibaratkan 8 semester itu disingkat jadi 30 menit ya Pak. Ya, siap. Oke, saya mohon izin untuk men-summarize tadi yang disampaikan Pak Azwir. Jadi critical aspect dari business plan itu yang pertama adalah summary atau goal dari perusahaan, yang kedua adalah product atau service plan, yang ketiga marketing plan, selanjutnya adalah operation and production plan, human resource plan, dan financial plan. Nah, finance plan ini tadi kita gunakan untuk memberikan informasi keuangan supaya menganalisa pola pertumbuhan perusahaan. Dan ini semua itu diperlukan supaya perusahaan bisa sustain di era yang tidak menentu saat ini.
Kurang lebih seperti itu summary-nya. Dan selanjutnya saya mohon izin untuk perkenalkan pembicara kita yang tidak kalah hebatnya juga, pembicara kedua, yaitu adalah Bapak Diki Nugraha selaku ESG Transformation Manager dari PT Harita Group. Halo, Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Selamat pagi, apa kabar nih Pak Diki? kabar saya baik. Thank you for asking ya. Alhamdulillah. Iya, posisi di Ya. mana nih Pak Diki kalau boleh tahu? Saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Oke, tetap semangat ya Pak untuk memberikan materi yang kedua ini. Dan Oke. kebetulan saya juga saya dan rekan-rekan ini tidak sabar nih Pak terkait pentingnya ESG ya atau Environment, Social and Governance dan dampaknya terhadap bisnis. Untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Diki. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Boleh langsung ke slide yang kedua ya. Tolong ditampilkan. Saya senang sekali menjadi bagian sharing pada pagi ini di acara yang diorganize oleh Perta Abi ya. Ada beberapa mentor saya juga. Next slide kedua lanjut. Yes. Ini agak pressure gitu ya. Saya hadir di depan Bapak dan Ibu pada pagi ini karena banyak senior-senior saya di sini gitu. Nama saya Diki Nugraha, Bapak dan Ibu, untuk memperkenalkan diri. 10 tahun ya, baru 10 tahun ada di dunia pertambangan. 9 tahun pertama saya di Buma, sempat di Kaltim Primapol juga, di posisi sustainability, dan 1 tahun terakhir itu di merger acquisitions di Delta Dunia gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu pasti tahu ada Buma Australia di situ. Kemudian setahun kemudian saya melanjutkan karir saya di Harita di ESG Transformations untuk divisi Harita Bauxite. Ada 1 tambang dan 1 processing, dan juga ada nikel. Ada 2 tambang dan 3 processing gitu ya, baik nikel kadar tinggi menjadi steel dan juga nikel kadar rendah gitu ya, menjadi precursor dari baterai. Saat ini saya masih bersekolah gitu ya. Saya sekarang lagi proses menyelesaikan PhD program saya di Trisakti. Background saya di sustainability di Columbia University kemarin, dan sempat ada beberapa di MBA program di Vienna dan juga di Universitas Gajah Mada gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan latar belakang yang saya punya, sedikit experience yang saya miliki saat ini gitu ya, bisa kompeten untuk menyampaikan ESG dan juga for sustainability pada sesi pada pagi hari ini. Ya, dilanjut ke slide yang kedua. Oke, saya tidak akan berawal untuk menjelaskan apa itu ESG, apa itu sustainability. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini lebih light gitu ya. Saya berusaha untuk menyederhanakan definisi ESG maupun sustainability ini sendiri. Oke, saya akan berangkat dari sebuah cerita kenapa kita perlu menjalankan fungsi sustainability atau ESG itu sendiri. Yang pertama ada internal faktor perusahaan Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu yang bermain di investor relations itu pasti familiar dengan sebuah standar namanya IFC maupun ICMM misalkan kalau di nikel. At least kalau yang paling general itu adalah IFC Performance Standard gitu ya. Kemudian sekarang beberapa tahun terakhir dan baru masuk ke Indonesia oleh dibimbing oleh Menko Marifest gitu ya, bahwa global market itu merequire semua perusahaan penambangan itu mengaplikasikan IRMA. Gitu. IRMA sendiri adalah Responsible Mining Assurance, gitu ya, punya standar tertentu dalam bagaimana menjalankan tata kelola perusahaannya. Yang membedakan IRMA standard dengan standar yang lain itu adalah komprehensif, gitu ya, tidak hanya bisnis proses di miningnya. Yang di-review itu adalah purchasing companies, misalkan Bapak dan Ibu gitu ya meng-engage ExxonMobil menjadi partnernya, itu perlu dievaluasi juga menjadi skor perusahaan Bapak dan Ibu. NGO yang ada di wilayah operasional, organized labor,
kemudian community yang ada di operasional Bapak dan Ibu, dan juga investor and finance. Jadi IRMA ini lebih komprehensif dibandingkan standar yang lain. Yang paling challenge itu adalah purchasing company Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi harus memastikan bahwa tidak hanya perusahaan Bapak dan Ibu yang mengaplikasikan ESG maupun sustainability, tapi connected atau partner dari organizations maupun companies lainnya yang berafiliasi itu harus memiliki certain score atau certain level dalam menjalankan ESG gitu ya. Kalau kami di Nickel itu kayak Tesla, BMW, LG, so on and so forth, itu sudah mewajibkan gitu ya, baik perusahaan penambangan maupun purchasing companies-nya yang affiliated sebagai pensuplai dari baterai mobil tersebut harus comply terhadap IRMA standar. Itu faktor kenapa sih kita perlu menjalankan ESG gitu, ataupun sustainability. Kemudian slide yang ketiga itu masih internal faktor gitu ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sendiri sekarang hampir semuanya bermain LinkedIn gitu ya. Jabatan apapun, entah HR, finance, maintenance, plant manager, semua diminta untuk mengembangkan kompetensi di bidang sustainability. Makanya ada sustainability maintenance, sustainability infrastructure, sustainable finance, so on and so forth. Saya yakin Bapak dan Ibu itu tidak menganggap bahwa kompetensi yang dimiliki saat ini cukup gitu ya. Kita harus sama-sama mendevelop kompetensi kita, dan yang sekarang lagi hot di market dari LinkedIn ataupun bursa transfer pekerja itu adalah apapun jabatannya, apapun posisinya, tapi memiliki knowledge atau kompetensi yang proper di bidang ESG dan sustainability. Dan ini pun menjadi faktor internal kedua, yaitu ya personal career. Kenapa kita semua di sini itu perlu untuk mengetahui ya apa itu ESG maupun sustainability. Kemudian di slide yang keempat, saya coba ke external factor gitu ya. During pandemic, banyak perusahaan internasional, contohnya ada di Nigeria dan juga di PG&E yang bangkrut gitu ya, karena mereka semua tidak bisa mengaplikasikan ESG maupun sustainability di organisasi mereka. Mas Diki ini contohnya terlalu ngawang-ngawang gitu ya. Coba kita cari take a look another examples gitu. Ada dua perusahaan besar di Indonesia, Sariwangi dan Nyonya Menir gitu ya, yang sama-sama tidak bisa sustain karena mereka tidak bisa mengaplikasikan ESG atau tadi sempat di awal dibahas ada video yang mention VUCA gitu ya, bahwa sekarang kita lagi dalam kondisi volatile, uncertain, complex, ambiguity. Kemudian salah satu solusinya ada yang sempat mention bahwa improvement itu adalah karakter, bukan business impact gitu. Itu pun menjadi salah satu area kenapa kita sebagai pribadi, perusahaan maupun industri itu perlu mengenal apa itu ESG dan juga sustainability. Dan saya yakin sampai slide yang keempat ini gitu ya, kita semua sudah tahu seberapa penting gitu, baik kita untuk personal career, internal perusahaan maupun external market sendiri. Kenapa kita perlu menjalankan apa itu ESG or sustainability. Oke, di slide yang kelima, saya baru nih akan menginformasikan bahwa saya yakin tidak ada satupun dari para peserta yang hadir pada pagi ini ingin gitu ya, bahwa kejadian-kejadian buruk, bangkrutnya sebuah organisasi, bangkrutnya sebuah perusahaan itu terjadi di tempat yang kita sayangnya atau cintai ini gitu ya. Sampai kita akhirnya tidak bisa melanjutkan personal career kita. Nah, ketika di slide ke-6, baru saya akan menginformasikan, tadi sempat di spill out gitu ya, sama Mas Edwananta, bahwa ESG itu stand for Environmental, Social, and Governance, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah lingkungan, sosial, dan tata kelola gitu. Saya tidak akan membahas apa itu definisinya, karena dari sisi namanya saja sudah bisa ketebak gitu ya. Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola. Lalu hubungannya apa dengan risk maupun resilience tentang sustainability? Belum, masih di slide yang ke-6.
gitu ya. Misalkan gitu ya, ketika kita memaintain gitu ya, yang paling familiar sama bapak-bapak itu adalah kita mengalokasikan oil bekas atau grease bekas ya, di mana oil bekas itu per 1 liter itu setara dengan 40,2 kilogram emisi karbon dioksida gitu ya, yang bapak-bapak hasilkan per 1 liter is equal to, kalau kita reverse ke greenhouse gas protocol gitu ya. Kalau kita maintain gitu ya lingkungan ini dengan baik, berarti kan operasional pun akan lebih long term gitu ya. Bisa Bapak bayangkan bagaimana keadaan kerja 5R, workshop Bapak-bapak, terus banyak cecaran dan lain sebagainya gitu. Tentunya dalam bekerja pun membutuhkan waktu MTTR yang jauh lebih lama misalkan. Itu that's why kenapa kita perlu ke aware sama lingkungan. Contoh kecil. Contoh lainnya di bidang sosial, kita harus manage keinginan komunitas dan juga pekerja kita. Kalau perusahaan tidak menganggap contohnya employees most valuable asset for example gitu ya, mungkin akan ada demo dari community, demo dari pekerja yang akhirnya akan terhambat operasional perusahaan. That's why kenapa sosial baik internal pekerja maupun community itu hal yang penting di mata ESG. Dan yang terakhir, good corporate governance gitu ya. Siapa mengerjakan apa, responsibility-nya apa, bisa Bapak bayangkan gitu ya. Kalau let's say misalkan mekanik digger gitu ya, tidak tahu tugas tanggung jawabnya apa, dia pun mengerjakan hauler juga atau a small group equipment, so on and so forth gitu ya. Seberapa chaos gitu ya sebuah organisasi atau section plan atau maintenance itu sendiri ketika tidak di-define tanggung jawabnya apa, bagaimana cara melakukan, tidak berperilaku melanggar norma dan lain sebagainya. Nah, dan ketiga ini kita sebut namanya ESG, gitu, di mana faktor internal, eksternal, lingkungan sosial yang beranggapan bahwa itu ada, kalau saya boleh meng-highlight gitu ya, sustainable finance 4.0 gitu ya. Itu udah it's so yesterday kalau teman-teman accounting atau finance itu finance 1.0 gitu ya, yang menganggap bahwa ESG ini adalah cost center gitu. ESG ini adalah investment gitu ya, bahwa apa yang kita keluarkan hari ini merupakan investasi di masa yang akan datang supaya bisnis kita lebih sustain, lebih resilient gitu ya. Di tempat sekolah saya sekarang gitu ya, saya paling suka mata kuliah namanya sustainable finance gitu. Jadi ada sekelompok orang-orang finance yang udah outside in, yang sudah berpikir terbuka lebih kurang 10 tahun terakhir gitu ya, yang sudah tidak menganggap lagi bahwa dana yang dikeluarkan untuk environmental, social, and governance itu sebagai beban perusahaan. Gitu. Makanya that's why kenapa ketika Bapak Ibu yang mungkin sering berinteraksi sama investor gitu ya, ataupun if you are going to issuing bonds or green bonds atau memperpanjang kontrak gitu, ataupun mau pitching new investor, yang pasti akan ditanya itu adalah apa komitmen ESG atau sustainability yang dituangkan ke dalam ESG report ataupun sustainability report. Itu ya pasti ditanya pertama gitu ya. Selanjutnya di slide yang ke-7 gitu. Nah, mungkin sekarang agak bingung terus apa bedanya CSR, apa bedanya ESG dan bedanya SDGs or Sustainable Development Goals gitu ya. Jadi CSR ini fokusnya ke people, profit, and planet. Saya yakin ini sangat familiar di telinga Bapak dan Ibu gitu ya, 3Ps, tapi tidak memasukkan spesifik fokus area. Sedangkan ESG ini bagiannya environmental, social, dan good corporate governance, tapi tidak memasukkan performance metric maupun komitmen SDGs. Sustainable Development Goals itu adalah 17 tujuan berkelanjutannya United Nations. Makanya kalau Bapak dan Ibu lihat, hampir semua framework dari ESG konsep seperti itu ada SDGs-nya gitu ya. Nah, ketika perusahaan internal perusahaan menjalankan CSR, ESG maupun SDGs itu akan membentuk sebuah fungsi namanya sustainability gitu. Jadi kita pun membutuhkan kombinasi dari semua ini untuk mendorong perubahan yang efektif, di mana si CSR nih memberikan sentimen dan tujuan, ESG menyediakan metrik perusahaan yang lebih luas dan keselamatan, dan juga SDGs ini menawarkan perspektif global dilaporkan GRK-nya gitu. Selanjutnya di slide yang ke-8, Bapak dan Ibu.
Nah, ini dia. So, ini apa yang paling membedakan ESG and sustainability? Ini menjadi salah satu slide yang paling penting dari sesi saya pagi hari ini. Intinya, sustainability adalah inside out, dari dalam keluar. Tuh, inisiatif apa saja yang Bapak dan Ibu lakukan terkait ESG gitu ya, itu namanya sustainability. Jadi Bapak dan Ibu sekarang yang ada di sini semuanya menjalankan fungsi sustainability gitu ya. Inisiatif improvement apapun yang mendukung keberlanjutan sustainability. Sedangkan ESG itu adalah outside in, dari luar ke dalam. Jadi makanya ada beberapa perusahaan yang mention divisinya sustainability, biasanya dia punya bisnis proses yang menjalankan seperti teman-teman yang ada di maintenance ataupun CSR, lingkungan, itu ada sustainability. Sedangkan ESG ini biasanya adalah divisi yang tidak punya bisnis proses seperti tempat saya yang sekarang, tapi saya mengadopt pastel analysis dari market, kemudian investor standar, melihat bagaimana kondisi strateginya global, kemudian kita simplifikasi gitu ya, menjadi sebuah laporan-laporan yang dapat dipahami. Misalkan, dalam saat saya menuangkan ESG report ataupun sustainability report, saya tidak mungkin menginformasikan MTTR-nya sekian jam, MTBS-nya sekian jam, atau failure hour-nya sekian jam. Saya perlu mengkonvert gitu ya, bahasa-bahasa yang operasional yang Bapak-Bapak dan Ibu sering gunakan menjadi bahasa yang dimengerti oleh investor. That's our challenge. Itulah challenge kami di ESG gitu ya. Menerjemahkan semua operasional menjadi bahasa yang dimengerti oleh orang yang tidak paham itu operasional Bapak dan Ibu semua. Terakhir, Tesla merilis impact report, lebih kurang ada 20-30 halaman gitu ya. Bisa Bapak dan Ibu bayangkan, 30 halaman sudah mengcapture performance Tesla dari A sampai Z gitu. Itulah challenge dari kami di bagian ESG. So, pembagian peran dan tanggung jawabnya silakan Bapak dan Ibu fokus di fungsi peran sustainability asalkan 3. 1, pastikan semua aktivitas tercatat. Ya. Saya berbuat baik, improvement apa, dan ini itu harus tercatat. Yang kedua adalah setelah tercatat, memastikan bahwa datanya valid. Jangan sampai data dan Bapak Ibu yang punya itu datanya tidak valid sehingga juga jam gitu ya. Dan yang terakhir, setelah valid itu, ketika ada temuan, itu harus diimprove. Kenapa harus diimprove? ESG maupun sustainability tidak mewajibkan certain value standar atau yang harus di-achieve. Misalkan, it's okay, tahun ini gas rumah kaca emisi Bapak Ibu 1 juta ton emissions greenhouse gas gitu ya. Tapi tahun depan, upaya apa yang untuk dikurangi? Jadi item yang ketiga adalah kita tidak ngomong data, tapi bagaimana usaha yang Bapak dan Ibu lakukan dari tahun ke tahun, apakah membaik atau menurun. Nah, inilah yang membedakan ESG report, sustainability report, dan report-report yang lainnya. Yaitulah data yang ditampilkan minimal 3 tahun ke belakang. Jadi jika Bapak-Bapak dan Ibu akan mendevelop ESG report atau sustainability report tahun 2022, yang harus ditampilkan itu data 3 tahun ke belakang. Misalkan ngomongin greenhouse gas emission dari penggunaan oil gitu ya, harus minimal 3 tahun ke belakang, apakah cenderung turun ataupun cenderung naik, tentunya sudah dibandingkan dengan production di tahun itu. Justru, nah jadi itulah yang membedakan kenapa teman tim ESG itu biasanya mintanya 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, atau year to project data gitu ya. Karena tadi sustainability, kita akan melihat bagaimana usaha Bapak dan Ibu untuk menaikkan performance dari masing-masing variabel gitu ya. Selanjutnya di slide yang ke-9. Nah, ini dia. Yang bisa Bapak-Bapak lihat, ini adalah standar maupun framework gitu ya, yang harus tim ESG pahami. Jadi biasanya masing-masing investor, lenders, dan lain sebagainya pun punya preference standar ataupun industrinya paknya standar apa, si pelaporannya seperti apa gitu ya. Itulah tugasnya kami nih, mengconnect asal
Datanya ada, buktinya ada, dan datanya tuh reliable gitu, bisa dipergunakan. Jadi kalau secara keilmuan, ESG itu setengah ke operasional, setengah ke investor relations. Setelah Bapak dan Ibu gitu ya menuangkan, suggest saya adalah sebaiknya even Bapak Ibu ada di frontline nanti bagian maintenance, at least Bapak Ibu familiar gitu ya. Coba cari tahu kalau di maintenance itu gitu ya menggunakan, atau di industri Bapaknya batu bara atau say minerals yang lain, logam yang lain, itu menggunakan standar yang mana, dan cari bagian maintenance gitu ya. Bagaimana tim maintenance itu harus menjalankan fungsi peran tanggung jawabnya sesuai ESG dan juga sustainability gitu. Nah, setelah Bapak dan Ibu sudah membakukan gitu, tahu standarnya apa, frameworknya apa gitu ya. Kita bisa mengimprove diri kita walaupun kita bagian operasional, at least kita aware sama market, aware sama eksternal gitu ya. Kira-kira apa sih yang terjadi, standar apa aja, apakah standar safety, maintenance, carbon, so on and so forth itu ada di level mana. Terakhir, untuk memvalidasi seberapa baik inisiatif gitu ya, ataupun let's say project ESG maupun seperti Bapak dan Ibu sekalian, ada lembaga rankers and raters yang akan biasanya memvalidasi secara independen seberapa baik perusahaan Bapak dan Ibu semua dalam menjalankan ESG. Sayang sekali tadi dari ExxonMobil gitu ya, Pak Sahreza udah keburu meninggalkan sesi kita pada pagi hari ini, padahal saya mau menginformasikan gitu ya. Di slide yang ke-10 silakan, itu sekarang bagaimana sih ExxonMobil gitu ya dalam menjalankan fungsi ESG-nya. Nah, Bapak dan Ibu bisa buka website namanya Sustainalytics gitu ya. Sustainalytics, kemudian masukkan nama company Bapak dan Ibu dan dilihat seberapa baik sih rating Bapak dan Ibu dalam menjalankan ESG. Contoh, Sustainalytics ini saya masukkan ExxonMobil Corporation ini untuk yang worldwide gitu ya, di mana ada skala risk ESG dari 0 sampai 40. 40 itu severe, buruk gitu ya, bahwa perusahaan itu tidak bisa menjaga risk, tidak bisa meminimize risknya gitu ya, sehingga terkesan tidak sustain perusahaannya. Sedangkan kalau angka 0 sampai 10 itu tuh bagus. Jadi semakin kecil angkanya, semakin bagus gitu. Dan saya cek per pagi ini, dan kenapa saya minta mengupdate slide pagi ini, saya menampilkan untuk ExxonMobil sendiri komitmen ESG-nya ada di 36,5 high risk. Jadi masih banyak peluang improvement yang bisa dilakukan gitu ya terkait dengan ESG. Jadi tadi lagi saya mengutip penjelasannya Mas Edwan, sebenarnya there's no correlations between ESG and also worldwide companies gitu. Bukan berarti ketika worldwide company itu bisa belum berarti ya menjalankan fungsi ESG-nya dengan baik, ataupun let's say ketika yang national company seperti tempat Bapak dan Bapak Ibu bekerja sendiri belum baik gitu ya. Silakan dicek masing-masing seberapa besar sih komitmennya terhadap ESG. That's why challenge-nya ESG itu besar gitu ya. Harus aware nih sama perkembangan bisnis yang cepat. Kemudian di slide yang ke-11, silakan. Ya, mungkin kalau mendengar seberapa penting ESG itu dari mulut saya ataupun beberapa orang, ESG itu cenderung ya formalitas aja gitu ya. Nah, saya menampilkan Bapak dan Ibu, saya merecall lagi ketika Bapak Ibu dulu bikin skripsi atau tesis, di mana kalau jurnal Q1 itu adalah jurnal yang sudah tidak bisa terbantahkan gitu ya. Saya mengumpulkan lebih dari jurnal Q1, lebih ada 2.000 jurnal penelitian ya yang menginformasikan. Jurnal Q1 ya, saya tidak menggunakan jurnal kuartil 2, 3, dan 4, Q1, bahwa proporsi ESG yang kuat berkorelasi dengan return of equity. Gitu ya. Jadi semakin baik ESG-nya, semakin baik pula kinerja keuangannya. Gitu ya. Banyak variabel yang diukur, cuma salah satunya yang saya ambil itu adalah return equity. Ini jurnal Q1 worldwide. Jadi dari sini sudah
akhirnya mungkin Bapak Ibu ngerti gitu ya, kenapa sih ketika ada investor baru atau lenders atau we are going to issue bonds gitu ya, itu yang ditanya itu ESG gitu ya. Oke. Selanjutnya di slide yang ke-12. Yes, gitu ya. Sekarang saya mau ngasih contoh gitu ya. Ini harusnya 3 slide terakhir gitu ya. Seberapa sulit kita menjalankan fungsi sustainability atau ESG. Yang bisa Bapak dan Ibu lihat di layar kaca atau ya di screen Bapak dan Ibu ini adalah bisnis proses penambangan dan processing nikel. Next, saya kasih satu contoh bisnis proses ya. Kan banyak bisnis proses saya ngambil ada loading gitu ya. Loading processes gitu ya. Di mana di salah satu sub bisnis proses, ini mungkin bisnis proses level kedua atau ketiga gitu ya. Salah satu sub bisnis proses level kedua ini ada loading, excavator ke hauler. Kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan ESG initiative-nya? Yang pertama, mengurangi fuel consumption. Fuel consumption menggunakan eco-on, so on and so forth gitu ya. Kalau fuelnya berkurang, karbon yang dihasilkan lebih sedikit, emisinya, cost-nya lebih sedikit, revenue-nya, total EBITDA-nya misalkan gitu ya, itu jauh lebih baik. Kemudian ada juga RPM lockdown, tadi sempat di-mention gitu ya, kalau operator pengen cepet-cepet dumping gitu, ternyata lagi-lagi fuel-nya rendah, emisinya yang dihasilkan lebih rendah gitu ya, cost-nya rendah dan lain sebagainya. Kemudian dari productions gitu ya, yang biasanya orang ribut cuman front end disposal, yang lupa itu adalah waktu paling lama itu bukan di front end disposal, tapi di jalan. Misalkan dengan memperbaiki jalan tambang gitu ya, itu bisa menaikkan performance perusahaan besar sekali gitu impact-nya. Kemudian dari kompetensi operator, kemudian ada juga mungkin dari bagian dari desainer alat-alat berat gitu ya, mendesain alat-alat berat yang lebih sustain. Terus terakhir di Vale ada hauler yang menggunakan electrical gitu ya, BEV, itu pun sebenarnya itu salah satu improvement. Jadi ESG mau saya sebut itu mungkin buat Bapak dan Ibu istilah baru, tapi itu barang lama. Intinya adalah kegiatan improvement apapun, sekali lagi, apapun yang Bapak dan Ibu lakukan, it's part of the ESG, it's part of sustainability. Gitu. Jadi menjaga supaya bisnis, perusahaan atau organisasi itu berjalan lama gitu ya. Jadi perusahaan atau organisasi itu sama kayak orang Bapak dan Ibu. Ada saatnya sakit gitu ya, dan sehingga ESG ini yang akhirnya membantu ketika perusahaan sakit, apakah terus sakit kemudian collapse ataukah kembali lagi karena bisa memanage risk-nya. Itu adalah konsep dari ESG. Slide berikutnya, slide yang ke-13. Ya, jadi apapun yang berkaitan dengan improvement, slide, oke, improvement itu akan menunjukkan, akan melead gitu ya, mengarahkan ke cost efisiensi dan akan berimpact ke greenhouse gas emissions yang jauh lebih rendah dan ujungnya ke sustainability gitu. Sebenarnya saya ingin ya, berbicara banyak tentang greenhouse gas emissions karena Bapak dan Ibu semua ini yang ada di bagian heavy duty industry or heavy equipment industry itu merupakan salah satu orang yang bisa gitu ya membantu mengarahkan perusahaan untuk mengachieve nilai greenhouse gas emission jauh lebih rendah. Gitu. Oke, selanjutnya di slide saya yang terakhir. Nah, ini saya mau sampaikan bahwa ketika kita mau menjalankan improvement di bidang ESG maupun sustainability, grafik ini adalah value perusahaan atau let's say bisa dibilang tingkat kenyamanan seseorang gitu ya dalam beraktivitas. Next. Nah, ketika kita menjalankan improvement, it's okay kalau banyak orang yang tidak nyaman. It's okay. Kalau biasanya ke kantor pakai yang sederhana, bawa sudah disediakan aqua gelas yang ada di pack meal gitu ya, plastik gitu ya. Ketika misalnya ada improvement sederhana, membawa tumbler dari mass gitu ya, orang akan merasa tidak nyaman dan value organisasi itu akan cenderung turun karena ada cost di depan gitu ya. Apalagi orang finance lihat, lu ini apa sih cost lagi gitu ya. Itu wajar kalau ada value organisasi yang turun.
Tapi ketika sudah beberapa lama menjalankan improvement, next lagi selanjutnya, nah ada sebuah waktu bahwa tingkat kenyamanan orang, karyawan, komunitas, ataupun value industri akan kembali ke titik awal. Oh, semua sudah, let's say kayak contoh yang tadi, semua sudah bawa tumbler, gitu ya. Semua sudah nyaman dengan kondisi yang sekarang, dan selanjutnya, dan di bagian akhir, gitu ya, nanti value organization itu akan jauh lebih tinggi lagi. Even ada cost yang di luar di bulan pertama, tapi ternyata kita sudah tidak bisa menurunkan gitu ya, membeli air kemasan, let's say sampah yang dihasilkan maupun karbon emisi. Nah, jangan jadi anggapan bahwa saat Bapak dan Ibu sekarang bernafas gitu ya, ataupun attending decision sessions itu tidak menghasilkan emisi gitu ya. Laptop yang digunakan itu running emissions, atau let's say saat Bapak dan Ibu makan sebuah apel yang ada di pack meal itu pun menghasilkan emisi. Apakah Bapak bayangkan transportasi dari let's say buahnya dari Sumatera ke Kalimantan, atau dari kantin ke tempat Bapak sekalian berada menggunakan LV or light vehicles, itu kan menghasilkan emisi. Jadi setiap aktivitas dari kita itu adalah menghasilkan emisi yang efektif terhadap lingkungan, sosial, dan juga governance. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu akan melakukan morning briefing besok pagi, ajak gitu ya tim yang melakukan improvement, tidak perlu mensosialisasikan apa itu definisi ESG maupun sustainability. Yang pasti yang Bapak dan Ibu perlu pahami, improvement kecil apapun itu merupakan bagian dari ESG dan juga sustainability. Dan salah satu parameter yang diukur, kalau yang bisa saya ingat gitu ya, dari teman-teman maintenance itu adalah bagian emisi yang dihasilkan, greenhouse gas emission carbon dioxide gitu ya. Kayak 1 kg grease itu is equal to 40,2 kg carbon dioxide, ataupun 1 liter oil itu is equal to 40,1. Nah, ini semua aktivitas, sampah yang didumping, air yang digunakan, air permukaan, itu semuanya menghasilkan emisi. Jadi improvement apapun gitu ya merupakan bagian dari ESG. Yes, itu dia materi yang bisa saya sampaikan gitu ya. Tentunya banyak yang belum saya cover kalau kita ngomong ESG maupun sendiri, tapi mudah-mudahan di perjumpaan kali ini bisa memberikan gambaran, dan saya sangat senang kalau Bapak dan Ibu kita bisa lanjut berkomunikasi di lain yang berbeda. Terima kasih, all over to you, Mas Edwananta. Oke, terima kasih Pak Diki. Oke, rekan-rekan semuanya, materi kedua kita telah selesai dengarkan bersama. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Diki untuk bahasan materinya. Bahasannya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Yang poin yang saya tangkap tadi adalah dengan program ESG yang efektif, itu ternyata mampu untuk reduce cost dari suatu bisnis ya, sehingga bisnis itu bisa sustain, bisa lebih sustain lagi ke depannya, seperti itu. Saya mohon izin untuk men-summarize dari yang Bapak Diki sampaikan secara sekilas. Jadi untuk saat ini ya, untuk dunia pertambangan dan processing industry itu menggunakan IRMA atau Responsible Mining Assurance is an independent third party verification sebagai standar untuk mengakses potential partner commitment mereka yang related kepada ESG tadi. Nah, tadi juga disampaikan bahwa ternyata banyak sekali ya perusahaan itu yang going bankrupt just because mereka tidak komitmen terhadap ESG seperti itu. Dan ESG Transformation Department tadi itu membantu menerjemahkan bahasa operasional dan teknikal ke dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh investor, pemegang saham, bank, dan lembaga keuangan lainnya dengan mengacu kepada standar tertentu. Kurang lebih seperti itu summary-nya. Baiklah rekan-rekan semuanya, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi semua materi tadi telah selesai kita dengarkan dari dua pembicara kita yang luar biasa. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam admin Q&A. Dan beberapa pertanyaan yang terpilih akan saya bacakan. Pertanyaan yang tidak dibacakan akan dijawab melalui email masing-masing. Oke, pertanyaan pertama terlebih dahulu untuk Bapak
Azwir. Pak Azwir, ada pertanyaan dari Bapak Karis Mahfuz dari PT Prima Sarana Gemilang. Pertanyaannya adalah, apakah bagus tidaknya perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangan? Faktor-faktor apa saja perusahaan bisa dinilai sehat dari sisi laporan keuangan, Pak? Terima kasih. Silakan untuk Bapak Azwir untuk dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Karisma Pus ya. Jadi tadi udah kita sampaikan secara cepat laporan keuangan itu sehat kalau yang pertama tentunya kita lihat dari sisi laporan laba rugi. Di situ ada mencantumkan apakah kondisi sekarang dia profit atau loss. Nah, kemudian untuk lebih detailnya kita masuk ke rasio-rasio tadi, Pak. Ada beberapa rasio yang mana yang akan kita lihat dan kita kaji lebih dalam. Ya, tadi memang dalam penyampaian saya agak cepat di sisi rasio karena banyak. Jadi tinggal dipilih. Kalau dia mau melihat dari sisi profitability rasionya, ya tinggal dihitung ya dari rumus-rumus yang ada. Tadi saya contohkan kalau dari laporan keuangan PT Perta Abi tadi yang sebagai contoh itu ada hasilnya itu 12%. Nah itu masih visible untuk kita lanjutkan ya karena melebihi dari jika kita investasikan ke bank. Kemudian jika yang lainnya kita akan lihat misalnya rasio hutang jangka pendek ya itu dengan liquidity ratio, kemudian dan ada rasio yang lainnya. Jadi secara keseluruhan untuk menganalisa kita memakai rasio-rasio itu tadi. Kemudian lebih detailsnya kita memasukkan angka-angka yang ada ya itu ke dalam rumus-rumus yang sudah tersedia. Dan yang lebih penting lagi untuk perhitungan setelah kita tahu untuk perhitungan next-nya itu kita harus melakukan financial modeling apakah itu dengan membuat budgeting atau forecasting. Jadi itu akan lebih membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Begitu Pak Edward. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Azwir. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Diki Nugraha. Pak Diki, tadi kan kita lihat ya untuk ESG program itu tadi itu bisa untuk mereduce cost ya. Nah, bagaimana strategi ESG untuk meningkatkan financial performance? Silahkan Pak Diki. Oke, baik. Di bagian awal dari journey ESG itu adalah perusahaan itu biasanya mendefine namanya ESG priority gitu. Mana yang dianggap penting menurut perusahaan misalkan. Biasanya kalau perusahaan pertama itu yang dianggap penting itu adalah dari sisi safety, gitu ya, penggunaan waste materials dan juga emissions gitu ya. Apapun ketiga hal ini misalkan sesederhana gitu ya, misalkan kita akan yang dianggap penting itu bagian emissions gitu ya. Seperti yang saya tadi sampaikan, improvement apapun kalau mau emission pasti ngurangin cost dan akhirnya EBITDA-nya baik, whatever it is. Atau let's say ngomongin yang safety, there's no correlation between safety and financial performance. Kata siapa? Ketika misalkan ada fatality, operational stop, loss opportunity dari perusahaan untuk running itu sih sebesar apa? Atau worst case sampai izinnya dicabut. Jadi saya berusaha untuk mensimplifikasi gitu ya, kegiatan apapun, improvement apapun pasti align sama sustainability atau ESG, pasti akan menurunkan cost atau let's say menaikkan revenue yang ujungnya EBITDA sebuah perusahaan itu akan semakin membaik. Oke. Thank you penjelasannya Pak Diki.
Oke, jawabannya luar biasa sekali ya. Karena ternyata ESG ini related ya kepada semua line ya Pak. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan lagi nih Pak kepada Pak Azwir ya. Oke, dari Bapak Riko Ramelan dari PT Karya Mandiri. Nah, semangat pagi Pak, izin bertanya, bagaimana cara pengelolaan cash perusahaan agar tetap surplus? Karena tahun 2002 ini tingginya demand itu tidak diimbangi dengan supply, sehingga akan berdampak pada harga material atau spare part itu tiap bulan naik secara incremental atau secara bertahap. Silakan untuk dijawab Pak Azwir. Baik, terima kasih Pak Riko Ramlan. Bagaimana cara untuk mempertahankan situasi kas ya. Nah, tentunya dalam kondisi yang sangat sulit ya, apabila cash flow memang sudah sangat apa ya dikatakan sangat minimal ya, usahakan pembayaran kepada supplier yang utama dulu ya, yang utama misalkan jika tidak ada support atau spare part daripada penunjang utama ini, maka perusahaan akan berhenti total. Begitu juga dengan gaji karyawan pastinya, ya kan? Kalau tidak kita bayar, semua karyawan akan melakukan demo bahkan mogok kerja, ya kan? Nah, ini yang pekerjaan finance manager atau finance director atau CFO yang harus lebih jernih melihatnya, dan tadi diusahakan juga untuk uang masuk seperti tagihan-tagihan ya, itu lebih giat lagi untuk melakukan penagihan, ya kan? Nah, last but not least, jika memang itu sudah ya dalam kondisi yang sangat kritis, ini harus dari pihak owner itu melakukan apakah penambahan modal, hutang dari owner itu yang paling cepat, ataukah berikutnya kalau jangka panjangnya terjadi ya kita harus melakukan proses pengurangan ya, baik dari sisi manpower maupun dari sisi alat-alat gitu. Jadi intinya cash flow itu merupakan satu tools daripada finance manager atau yang di bidang finance untuk mengontrol day to day atau membuat weekly cash flow ya, itu. Jadi harus selalu dipantau intinya Pak. Jadi tidak ada yang ini nanti kesulitannya kalau misalnya ini langsung dibicarakan dengan pihak-pihak terkait, dari misalkan ada kesulitan dari sisi penagihan, bicarakan dengan orang marketing, ada kesulitan untuk kita pembayaran, bicarakan dengan bagian purchasing, dengan perusahaan untuk reschedule payment atau penambahan term of payment dan lain sebagainya. Demikian Pak Edward, terima kasih. Terima kasih Pak Azwir untuk penjelasannya. Ini saya ada satu pertanyaan terakhir nih buat Pak Diki Nugraha, karena topiknya terkait dengan ESG. Ini ada pertanyaan dari Bapak Eko Alan Pratama dari PT Pusaka Bumi Transportasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menerapkan ESG pada perusahaan yang baru berdiri, Pak? Dan apa saja langkah-langkahnya? Mungkin boleh dijawab secara singkat. Silakan Pak Diki. Jawabannya adalah perlu adanya komitmen dari top manajemen. That's all. Itu saja. Kalau pentingnya untuk CEO dan juga CFO, terutama untuk paham seberapa penting dalam menjalankan ESG sustainability gitu ya. Itu. Oke.
Oke, terima kasih jawabannya Mbak Diki Nugraha dan juga Pak Azwir Thorik. Selesai sudah sesi materi dan Q&A pada Talk Series hari ini, rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk para pembicara pada Pertabi Talk Series hari ini, Bapak Azwir dan Bapak Diki. Kita berikan aplaus dulu yang luar biasa untuk pembicara kita. Dan juga terima kasih untuk para audiens yang telah berpartisipasi mengikuti sesi materi dan Q&A sampai dengan selesai. Selanjutnya saya akan kembalikan acara kepada MC kita, Mbak Rara, untuk memandu sesi berikutnya. Silakan Mbak Rara. Baik, terima kasih Pak Edwanata yang sudah membantu saya di sesi materi dan juga Q&A. Luar biasa ya tadi. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang meriah. Spesial dari studio ya Pak ya. Untuk moderator kita hari ini ya. Dan tentunya setelah ini saya akan memberikan polling pertanyaan nih untuk Bapak Ibu yang dari tadi sudah hadir dari awal, pertengahan, dan hampir nih kita ya sama endingnya ya. Tapi diharapkan para peserta untuk partisipasinya dalam polling ini karena pertanyaannya simple saja. Nanti Bapak Ibu bisa langsung jawab ya atau tidak sesuai dengan yang tertera di device Bapak Ibu masing-masing. Pertanyaannya cukup simpel, apakah Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk pelumas mobil? Sekali lagi, apakah Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk pelumas mobil? Jawab ya atau tidak ya. Dan tentu saja Bapak Ibu diketahui bahwa polling ini dan juga partisipasi dari Bapak Ibu itu sangat amat penting bagi kami untuk mengetahui antusiasme Bapak Ibu untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk pelumas mobil. Apa sih pentingnya? Tentunya ini kembali lagi ke rangkaian webinar series yang kami lakukan untuk memberikan semua yang terbaik bagi Bapak Ibu. Dari pelayanan, produk, kualitasnya, dan juga pengetahuan tentang produknya ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ini amat sangat penting karena kami ingin selalu memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Dan silakan langsung saja dijawab, apakah Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk pelumas mobil? Karena sebentar lagi polling akan saya tutup. Baik, di 5, 4, 3, 2, 1. Polling ditutup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para audiens. Yaitu ini adalah hasil dari 5 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik. Yuk tepuk tangan dulu dong ya, kita semangat nih. Dan ini adalah 5 nama pemenang dengan pertanyaan terbaik. Selamat kepada yang pertama, Bapak Pratama dari PT Karya Mandiri. Yang kedua selamat kepada Bapak Prasetyo Widodo dari PT Black Diamond Resources Tbk. Dan yang ketiga selamat kepada Bapak Husnul dari PT HPDC Mandiri. Dan yang keempat selamat kepada Bapak Oki Dermawan dari PT Cita. Dan yang kelima selamat kepada Bapak Eko Alan Pratama dari PT Pusaka Bumi Transportasi. Selamat kepada para pemenang karena berhasil mendapatkan voucher GoPay masing-masing senilai Rp100.000. Ya baiklah, sampailah kita di penghujung acara ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk para audiens yang sudah setia dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih juga untuk semuanya dan jadi selamat juga kepada pemenang. Dan nantinya pemenang ini akan dikonfirmasi kembali oleh tim kita. Semua materi sudah disampaikan nih, sudah sesi Q&A. Tadi juga pembicaraan luar biasa, benar-benar kelasnya wow gitu ya. Kalau tadi kata Pak Rohman ya. Dan juga Pak Syahriza sudah mention tadi di awal. Dan terima kasih tadi Bapak moderator kita Pak Edwan dan pembicara luar biasa dari Pak Aswir dan juga Bapak Diki yang hari ini tadi sudah luar biasa memberikan segala materi yang sangat amat bermanfaat bagi kita juga. Dan terima kasih juga untuk para audiens yang sudah setia mengikuti Pertabi Talks series hari ini yang disponsori oleh ExxonMobil Lubricants Indonesia sampai dengan selesai. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan selalu tegakkan protokol kesehatan 5M